Kembali di Presisi Siang, pemirsa Babin Kamtibmas Kelurahan Klawasi, Polresta Sorong, Kota Polda Papua Barat, Aibda Sandri Yusuf, mendirikan rumah belajar untuk anak-anak Papua. Selain menyiapkan sarana dan prasarana belajar, Aibda Sandri Yusuf turun langsung mengajar anak-anak putus sekolah dan tidak mampu. Aibda Sandri Yusuf Babin Kamtibmas Kelurahan Klawasi melaksanakan tugas rutin sambang dan kunjungan kepada warga. Selain mendengarkan curhat warga tentang Kamtibmas, Babin Kamtibmas juga mengajar di rumah belajar masyarakat Kokoda Klawasi bagi anak-anak yang putus sekolah dan juga tidak mampu. Selain mengajar Kalistung, Babin Kamtibmas Klawasi Aibda Sandri Yusuf menyampaikan pesan dan himbauan Kamtibmas kepada anak-anak agar sama-sama saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal yang merugikan diri dan orang lain serta rajin belajar untuk masa depan kelak. Dari Humas Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Babin Kamtibmas Kelurahan Klawasi, Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat mendirikan rumah belajar untuk anak-anak putus sekolah dan tidak mampu di Papua Barat. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Sandri Yusuf. Halo, selamat siang Pak Sandri. Halo, selamat siang Mbak Tari. Pak Sandri, terkait pendidikan sekolah begitu, bagaimana awal mula Anda tergerak hatinya untuk mendirikan rumah belajar? Baik Mbak Tari, mungkin kami ceritakan sedikit bagaimana asal mula kami mendirikan rumah belajar ini. Kebetulan kami bertugas di wilayah Kelurahan Klawasi yang tingkat kriminalitasnya itu sangat tinggi dan ini juga didominasi oleh anak-anak. Dan melihat dari latar belakang itu, kami turun ke lapangan, kami cek bahwa kenapa sampai tingkat kriminalitas itu tinggi dan melibatkan anak-anak, rupanya mereka tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali akibat dari uh, ketidakmampuan keluarga untuk membiayai anak-anak mereka untuk bersekolah. Lalu rentang berapa tahun yang bisa belajar di rumah belajar Pak Sandri tersebut? Untuk anak-anak yang belajar di rumah belajar ini mulai dari mereka yang umur 6 sampai dengan 15 tahun. Bahkan sudah ada yang dewasa pun ikut belajar di rumah belajar kami ini, Mbak. Sudah ada berapa siswa Bapak saat ini? Dari rentang waktu kami membuat rumah belajar ini dari tahun 2017 hingga saat ini, untuk jumlah murid yang sudah eh, menerima layanan di rumah belajar ini sudah hampir sekitar 300 siswa untuk mereka yang tidak mampu. Dan untuk yang putus sekolah itu kami sudah sekitar 600 siswa yang kami didik di rumah belajar ini. Baik Bapak, itu artinya total mungkin sekitar 600 siswa begitu ya. Lalu apakah kegiatan mengajar ini dilakukan setiap hari Pak Sandri? Baik, Mbak. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar sendiri di rumah belajar ini kami lakukan setiap hari dari pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang, dan nanti di sore hari kami lanjutkan dengan pendidikan karakter dan juga eh, pendidikan keagamaan di sore hari. Lalu apakah ada relawan yang turut membantu Anda untuk mengajar Bapak? Untuk relawan sendiri, kebetulan kami dibantu oleh beberapa tenaga relawan dan juga dibantu dari beberapa yayasan yang berkolaborasi dengan kami di rumah belajar ini. Jadi kami memiliki untuk rumah belajar sendiri itu sekitar 4 tenaga pendidik untuk di rumah belajar, dan untuk relawan-relawan itu kami punya 30 relawan yang mengajar bergantian di rumah belajar kami untuk anak-anak yang putus sekolah yang kami ikutkan dengan kegiatan kejar paket gitu. Lalu Pak Sandri, untuk buku dan juga mungkin alat peraga dalam proses mengajar belajar Kalistung itu didapatkan dari mana Bapak?
Nah, untuk sarana dan prasarana sendiri dari untuk buku, pensil dan sebagainya itu kami beli dari uang pribadi kami, kemudian ada dukungan operasional kami pakai dari Dukop Babin Kamtipmas setiap bulan dan juga ada sumbangan dari relawan-relawan yang menyumbangkan untuk buku, alat-alat tulis dan juga untuk snack dan makanan-makanan ringan bagi anak-anak di rumah belajar kami begitu, Mbak. Baik Pak Sandri, adakah pesan kepada remaja khususnya anak-anak Papua untuk selalu belajar demi masa depan mereka? Untuk pesan-pesan kami untuk anak-anak Papua khususnya eh, tetap rajin belajar bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu utama, bahwa ketertinggalan kita bukan berarti kita tidak bisa maju, tetapi ketertinggalan kita adalah kesuksesan yang tertunda. Dan kami berterima kasih juga untuk dukungan daripada para orang tua yang aktif untuk mendorong anak-anak mereka yang putus sekolah dan anak-anak mereka yang tidak mampu didorong ke rumah belajar untuk mendapatkan akses pendidikan dan tidak mengikuti jejak mereka yang memang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Baik, terima kasih Babin Kamtipmas Kelurahan Kelawasi Aibda Sandri Yusuf telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang Bapak, sehat selalu dan salam presisi. Terima kasih Mbak Tari, selamat siang, salam presisi. Pemirsa, ke informasi berikutnya, Kapolda Gorontalo Irjen Pol REK Wahyu Prasetyo menggelar latihan menembak bersama pejabat utama Polda Gorontalo di lapangan Mako Brimob Polda Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menembak dan memelihara kesiapan operasional Polda Gorontalo. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Eka Wahyu Prasetyo memimpin latihan menembak bersama pejabat utama Polda Gorontalo di lapangan Makobrimob Polda Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menembak dan memelihara kesiapan operasional Polda Gorontalo. Latihan menembak bersama ini merupakan bagian dari program peningkatan profesionalisme anggota Polri. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Eka Wahyu Prasetyo menekankan pentingnya latihan rutin untuk memastikan setiap anggota memiliki kemampuan yang optimal dalam menjalankan tugas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat sinergi bersama pejabat utama Polda Gorontalo. Kegiatan dimulai dengan pemanasan dan pengarahan dari anggota Brimob Polda Gorontalo mengenai teknik menembak yang benar. Selanjutnya, peserta latihan menembak melakukan latihan menembak dengan menggunakan senjata api standar Polri. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Eka Wahyu Prasetyo berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan anggota Polda Gorontalo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Beliau juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas guna mewujudkan Polri yang presisi dan dipercaya oleh masyarakat. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.